Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Hidayati dari kelompok 5 geometri. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu sisi pertamanya yaitu memiliki 5 cm, ini 5 cm. Dan kedua 12 cm, dan ketiga 15 cm. Pertanyaannya, apakah tiga sisi yang berbeda tersebut bisa membentuk sebuah segitiga? Baik adik-adik, kita akan membuat segitiga dari sisi yang memiliki ukuran yang berbeda. Apakah bisa terbentuk segitiga atau tidak? Yang panjang kita jadikan suatu alas, kemudian adik-adik bisa melihat bahwa dari sisi pertama yang ini memiliki sisi berukuran 5 cm dan ini memiliki ukuran 12 dan ini memiliki ukuran 15. Oke, nah ini merupakan segitiga yang memiliki sudut tumpul. Kenapa dibilang sudut tumpul? Karena salah satu sudutnya memiliki ukuran lebih dari 90 derajat, yaitu sudut yang ini ya, memiliki ukuran lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan ini merupakan segitiga memiliki sisi tidak beraturan. Kenapa dibilang tidak beraturan adik-adik? Karena semua sisinya tidak memiliki ukuran yang sama. Sisi A dan sisi B apabila dijumlahkan maka dia memiliki ukuran 17 cm dan ini ke ukuran 15 cm sebagai alas. Nah, dia akan membentuk segitiga apabila sisi A dan sisi B memiliki ukuran lebih dari sisi C, yaitu 12 cm, atau bisa dibilang sisi A dan sisi B memiliki ukuran lebih dari alas segitiga tadi ini, lebih dari ini. Jadi dia bisa membentuk segitiga. Soal yang kedua yaitu sisi A, ini sisi A memiliki ukuran 5 cm, sisi B memiliki ukuran 12 cm dan sisi C memiliki ukuran 18 cm. Sisi A memiliki ukuran 5 cm, sisi B memiliki ukuran 12 cm dan sisi C memiliki ukuran 18 cm. Nah, adik-adik bisa melihat bahwa segitiga ini tidak bisa membentuk adik-adik dapat melihat bahwa ketiga sudut ini tidak bisa membentuk suatu segitiga karena jika sisi A dan sisi B dijumlahkan maka hasilnya yaitu 17 ya adik-adik, 17 dan sisi alasnya itu 18. Nah, syarat dari suatu segitiga yaitu sisi A dan sisi B harus memiliki ukuran kurang dari sisi C. Bisa dibilang C ini sebagai alas. Oke. Jadi syarat dari segitiga yaitu sisi A dan sisi B memiliki ukuran kurang dari sisi C, maka dia akan terbentuk suatu segitiga. Sedangkan ini sisi saya bilang nih. Nah, bisa lihat bahwa ketiga sisi tersebut tidak dapat membentuk segitiga dikarenakan jadi syarat dari suatu segitiga yaitu A dan B memiliki ukuran lebih dari C, yaitu sebagai ini ya, bagian dasar.
sudut ketiga. Nah, sedangkan ini apabila di jumlah sudut A dan sudut B memiliki ukuran 17 cm dan ini kurang dari 18 sehingga tidak bisa membentuk suatu segitiga. Jika dia memiliki ukuran lebih dari 18, maka dia akan membentuk suatu segitiga. Perkenalkan, nama saya Asratunisa. Baik, di sini saya akan membuktikan apakah suatu garis yang memiliki ukuran yang berbeda akan berbentuk segitiga. Di sini saya akan menggunakan media lidi. Baik, langsung saja saya akan membuktikan apakah suatu garis yang memiliki ukuran yang berbeda dapat berbentuk segitiga. Baik, di sini saya mempunyai 3 lidi yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Lidi pertama sebagai sisi pertama ukurannya itu 7 cm. Sisi yang kedua memiliki ukuran 8 cm. Sisi yang ketiga memiliki ukuran 9 cm. Baik, langsung saja kita buktikan apakah ketiga lidi yang sisi yang berbeda-beda ini dapat berbentuk segitiga. Baik, ini dapat terbentuk segitiga dan ini terbentuk sebagai segitiga sembarang. Mengapa saya mengatakan ini terbentuk segitiga sembarang? Karena segitiga sembarang adalah segitiga yang semua sisinya berbeda panjang, yang berarti semua sisi segitiga tidak sama panjangnya dan ketiga sudutnya juga berbeda ukuran. Kemudian saya mempunyai contoh yang kedua, yaitu kita mempunyai juga 3 lidi dengan ukuran yang berbeda-beda. Lidi pertama sebagai sisi yang pertama memiliki ukuran 7 cm. Sisi yang kedua memiliki ukuran 8 cm. Kemudian sisi yang ketiga memiliki ukuran 16 cm. Langsung saja kita akan buktikan apakah ketiga lidi ini dapat berbentuk suatu segitiga. Langsung saja kita akan buktikan. Bisa kita lihat di sini tidak terbentuk segitiga karena syarat dari terbentuknya segitiga itu sisi yang terpanjang segitiga lebih dari jumlah sisi lainnya. Kedua sisi ini lebih dari jumlah kedua sisi lainnya, maka segitiga ini tidak dapat terbentuk segitiga. Kita buktikan, jika kedua sisi ini dijumlahkan, 7 ditambah 8 itu hanya menghasilkan 15 cm, tidak melebihi 16 cm karena kedua sisi ini harus melebihi dari sisi yang terpanjang. Dijumlahkan ini hanya memiliki hasilnya 15 cm. Jadi ketiga sisi yang berbeda ini tidak terbentuk suatu segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Muadilah dari kelompok 5 Stambuk A401200222. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan apakah 3 segmen akan membentuk sebuah segitiga. Nah, di sini saya akan menggunakan benda lidi untuk cara pembuktiannya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 5 dengan nomor 6. Yang bagian 5 sisi yang pertama yaitu 7 cm. Yang sisi kedua yaitu 12 cm. Nah, sisi yang ketiga yaitu 13 cm. Nah, di sini segitiga yang terbentuk menurut sisi-sisinya yaitu segitiga tak beraturan. Sedangkan menurut sudut-sudutnya yaitu di sini memiliki sudut lancip. Nah, jumlah semua sudutnya yaitu dilihat dari sisi yang pertama yaitu 7 cm, 12 cm, dan 13 cm. Jadi jumlah semua sisi-sisinya yaitu 32 cm. Yang nomor 6 untuk sisi yang pertama yaitu 7 cm. Yang kedua yaitu 12 cm, dan yang sisi ketiga yaitu 19 cm. Nah, di sini segitiga yang terbentuk menurut sisi-sisinya yaitu segitiga tak beraturan, sedangkan sudutnya yaitu tumpul. Nah, jumlah semua sisi di sini yaitu 7 cm ditambah 12 cm ditambah 19 cm yaitu 36 cm. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Nurvita Kasiantos, Tambuk A 40120024. Saya akan melanjutkan untuk menggabungkan ketiga lidi menjadi sebuah bangun datar yaitu segitiga untuk nomor yang ke-7 dan nomor yang ke-8. Baiklah, menurut ukuran yang sudah ditentukan, di sini saya sudah memotong lidi dengan ukuran 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Kita akan menjadikan satu, kita akan menggabungkan ketiga buah lidi ini menjadi suatu bangun datar yaitu segitiga. Kita susun. Seperti ini. Nah, di sini sudah kita bisa lihat hasilnya. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga tumpul berdasarkan sudutnya. Karena di sini kita bisa melihat bahwa sudutnya ini berukuran lebih besar dari 90 derajat namun lebih kecil dari 180 derajat. Nah, kalau berdasarkan sisinya, segitiga ini merupakan segitiga yang tidak beraturan. Untuk penggabungan yang kedua, menurut ukuran yang sudah ditentukan, di sini saya sudah memotong 5 cm lidi, 5 cm, dan 11 cm. Kita gabungkan 3 lidi ini menjadi suatu bangun datar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penggabungan antara ketiga lidi ini tidak membentuk suatu bangun datar. Karena mengapa? Kita lihat sisi yang 11 cm ini melebihi atau melewati ruang antara dua sisi yang 5 cm ini. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa penggabungan antara 3 lidi 5 cm, 5 cm, dan 11 cm tidak membentuk bangun datar. Saya Hasrawati, Stambuk A 40120026.
saya akan memperagakan dan menjelaskan untuk bagian nomor 9 dan 10. Pertama, untuk bagian nomor 9, pada lidi ini saya akan membagi menjadi 3 sisi, yang mana sisi pertama berukuran 5 cm. Kemudian sisi yang kedua berukuran 5 cm. Selanjutnya untuk sisi yang ketiga berukuran 9 cm. Nah, selanjutnya saya akan merangkai ketiga lidi ini apakah membentuk suatu segitiga atau tidak. Nah, dapat kita lihat sendiri bahwa ketiga lidi ini, yang mana sisi pertama berukuran 5 cm, sisi kedua 5 cm, dan sisi ketiga 9 cm, jika dirangkai atau disatukan akan membentuk suatu segitiga, dimana jika berdasarkan sisi-sisinya, segitiga ini disebut segitiga sama kaki, karena pada segitiga ini memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi pertama 5 cm dan sisi kedua 5 cm. Kemudian jika berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga ini dinamakan sudut tumpul, karena segitiga ini memiliki salah satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, yaitu terletak pada sudut ini. Ini memiliki besar sudut yang lebih dari 90 derajat. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, saya akan memperagakan dan menjelaskan untuk bagian nomor 10, dimana pada lidi ini saya akan membagi menjadi 3 sisi, yang mana sisi pertama berukuran 4 cm. Kemudian sisi yang kedua 4 cm juga. Dan sisi yang ketiga 4 cm. Nah, selanjutnya kita rangkai ketiga lidi ini sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, dapat kita lihat sendiri bahwa ketiga lidi ini, yang mana sisi pertama 4 cm, sisi kedua 4 cm, dan sisi ketiga 4 cm juga, jika dirangkai atau disatukan akan membentuk sebuah segitiga. Nah, dimana jika berdasarkan sisi-sisinya, segitiga ini dinamakan atau disebut segitiga sama sisi, karena segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama panjang, yaitu di sini dapat kita lihat sendiri bahwa sisi pertama 4 cm, sisi kedua 4 cm, dan sisi ketiga 4 cm juga. Jadi segitiga ini jika berdasarkan sisi-sisinya dinamakan atau disebut segitiga sama sisi. Kemudian jika berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga ini disebut segitiga lancip, karena sudut-sudutnya ini, ketiga sudut-sudutnya ini besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan
Untuk bagian nomor 9 dan 10, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.